Dan ketika Farhad Abbas bicara, banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan. Farhad Abbas berani membuka sesuatu yang orang lain takut menyentuhnya. Bukan soal kebenaran, bukan pula soal siapa yang salah, tapi soal keberanian menguji konsistensi. Ketika orang yang paling keras berbicara soal moral, justru diuji oleh moral itu sendiri. Ini bukan sekedar isu, ini tentang topeng yang mulai retak dan kebenaran yang perlahan mencari jalannya. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di negeri ini, kita sering melihat orang lantang berbicara tentang kebenaran, tentang moral, tentang keadilan. Namun, satu hal yang jarang kita lakukan adalah bertanya apakah hidup mereka sesuai dengan kata-kata mereka. Dan isu yang menyeret nama Refli Harun dan Dr. Tifa hari ini bukan sekedar gosip murahan, bukan pula sekedar sensasi yang lewat begitu saja. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah asli dari mereka yang selama ini berdiri di atas panggung moral. Dan ketika Farhad Abbas bicara, banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibantahkan. Farhad Abbas berani membuka sesuatu yang orang lain takut menyentuhnya. Bukan soal kebenaran, bukan pula soal siapa yang salah, tapi soal keberanian menguji konsistensi. Karena di negeri ini terlalu banyak orang berbicara tentang konstitusi, tentang etika, dan tentang kebenaran. Namun lupa bahwa integritas bukan hanya di mimbar, tapi juga di balik pintu yang tertutup. Jika benar tidak terjadi apa-apa, mengapa sunyi menjadi jawaban? Jika benar semua tuduhan itu keliru, mengapa tidak ada bantahan yang mengguncang ruang publik? Karena diam dalam situasi seperti ini bukanlah sekedar pilihan. Kadang ia justru menjadi bahasa yang paling keras. Hari ini publik sedang belajar bahwa kecerdasan saja tidak cukup, bahwa gelar saja tidak menjamin, karena pada akhirnya yang akan diuji bukan seberapa pintar orang berbicara, tetapi seberapa jujur ia menjalaninya. Dan mungkin apa yang terjadi hari ini bukan tentang siapa menjatuhkan siapa, bukan tentang menjatuhkan siapapun, melainkan tentang membuka mata kita bahwa kebenaran tidak hanya cuma diucapkan, tetapi juga harus dihidupi. Saya Beni Budaya.